sini aku ditemenin sama teman-teman dari angkatan 2025. Oke, boleh dari sebelah sana kita coba perkenalkan dulu ya. Halo semuanya, aku Fikatu Salihah, biasa dipanggil Vika, dengan NIM 666140046. Aku dari kelas 1B. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Izzat Kala Zahra, biasa dipanggil Kaila dengan NIM 666-12520 dari kelas 1G. Halo semuanya, nama aku Desti Nur Hidayati, biasanya dipanggil Desti. NIM aku 666-1250009. Halo semuanya, nama aku Siti Azahra Maulida, biasa dipanggil Ara. NIM aku 666-1250085. Halo semuanya, aku Alia Bekti Trianto, biasa dipanggil Alia dengan NIM 666-1250172 dari kelas 1G. Halo semuanya, saya Muhammad Jesuga Cesar, dipanggil Jaisu dengan NIM 666-1250143 kelas 1G. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Sandi Febriansa dengan NIM 666-1250033. Oke, ini perkenalannya komplit banget sampai ke NIM ya. Iya. Kita santai aja di sini ya teman-teman, saling sharing aja. Nah, aku mau tahu nih, hari ini sama kelompok berapa? Kita kelompok 4. Oke, kelompok 4 dari kelas 1G. Aku pengen tahu nih, hari ini kalian kesini mau bahas apa nih? Oke, mungkin saya dulu ya. Oke, jadi di sini kita bakal ngebahas terkait dengan SDGs nih. Jadi kawan-kawan, jika tidak tahu SDGs itu Sustainable Development Goals atau pembangunan yang berkelanjutan. Nah, di SDGs ini ada 17 poin yang sudah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Dan spesifiknya kita di sini bakal ngebahas tentang SDG 9 di Kabupaten Tangerang yang berisi tentang industri, inovasi dan infrastruktur. Jadi gitu, Kak. Oke, berarti SDG 9 tentang industri, Inovasi dan infrastruktur. Baik, jelas banget nih penjelasannya dari Sandi nih. Iya. Dari teman-teman yang lain ada yang mau memberikan pendapat tentang SDG 9 ini? Ya, kawan-kawan, boleh. Ya, mungkin saya dulu dah. Oke, mungkin saya berbicara tentang SDG 9 di Kabupaten Tangerang. Jadi, Kabupaten Tangerang ini adalah suatu daerah yang berkembang pesat di ranah industri dan infrastruktur. Dan menurut data BPS tahun 2024, Tangerang ini menjadi salah satu sektor industri yang berkembang pesat di industri pengolahan. Nah, namun nyatanya masih banyak yang harus dibenahi nih, Kak. Contohnya seperti kesenjangan infrastruktur, terus tekanan lingkungan, dan lemahnya inovasi. Oleh sebab itu, kita ngebahas SDG 9 di Kabupaten Tangerang ini. Jadi begitu, Kak. Berarti salah satu contoh penerapan SDG 9 ini ada di Kabupaten Tangerang. Iya, betul. Sebagai salah satu sektor perkotaan yang banyak industrinya. Oke. Coba nih, aku pengen tahu nih kelanjutannya dari studi case yang kalian ambil di Kabupaten Tangerang nih. Kenapa sih kalian milih di situ gitu? Kenapa kalian memilih contoh penerapan SDG 9 di Kabupaten Tangerang? Apa alasannya? Soalnya Kak, di Kabupaten Tangerang itu tuh banyak banget dari warga ada keluhan terkait pencemaran lingkungan akibat industri-industri tersebut. Di tahun 2025 ini aja dari bulan Januari sampai bulan Juni itu ada sekitar 120 laporan yang ada di DLHK. Terus ada juga di bulan Agustus itu tuh 19 perusahaan dikenai sanksi akibat melakukan pencemaran lingkungan. Terus Kementerian Lingkungan Hidup juga menyegel sekitar 3 pabrik karena mereka tuh melakukan limbah B3 gitu. Maksudnya kayak mereka tuh dari segi pengolahan limbahnya belum maksimal gitu ya, teman-teman. Jadi makanya kalian mengambil study case di sana gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama siapa? Ara. Sama Ara. Berarti memang semua pabrik yang ada di Kabupaten Tangerang itu belum melakukan penanganan limbah dengan baik gitu ya. Semuanya tuh teman-teman.
Hampir juga, semuanya. tapi mayoritas banyak. Mayoritas, oke. Coba nih tantangannya aku mau tahu nih. Kira kan kalian sudah tahu nih kalau misalkan di Kabupaten Tangerang ini sektor industrinya belum mengolah limbah dengan baik gitu loh. Kira-kira ada nggak sih tantangannya? Kayak kenapa kok mereka belum bisa mengolah limbah mereka ini dengan maksimal gitu? Yang pertama itu penyebabnya itu terlalu banyaknya industri, karena jumlah industri itu terlalu banyak tanpa perencanaan yang matang, akhirnya itu menimbulkan polusi, terus kayak penduduk itu jadi padat serta nggak seimbang gitu Kak. Oh, kesenjangan berarti. Iya, kesenjangan gitu. Terus ada juga infrastruktur yang kurang rata Kak. Nah, akibatnya itu kan masih ada nih di beberapa wilayah yang belum punya akses jalan yang bagus gitu. Terus Betul. internet yang kurang memadai sehingga pertumbuhan ekonomi tidak merata. Nah, terus ada juga jalan cepat rusak Kak, akibat dari kendaraan dari industri. Iya, Kan betul. berat-berat no kan. Iya. Jadi ke jalannya itu cepat rusak gitu, terus Betul. menimbulkan kemacetan juga gitu. Nah, mungkin ada yang mau nambahin? Ayo teman-teman. Tadi udah dijelasin sama Vika kalau misalkan masih adanya teknologi yang gak ramah lingkungan nih. Kira-kira apalagi nih tantangannya teman-teman? Ya, paling banjir sih tadi bener Kak, karena tidak ada penyerapan air ya Kak ya, jadi nggak ada persawahan kan, karena industri itu pasti dulunya itu persawahan ya Kak ya. Nah, jadi Lahan kosong. benar, lahan kosong, jadi yang mengakibatkan banjirnya tuh tak kunjung surut. Dan juga tanah-tanah pun diganti aspal gitu, jadinya banjirnya Gak ada penyerapan nggak ada penyerapan gitu. Dan ini kan sawah ya kayak sawahnya udah diganti industri ya kayak. Nah jadinya masyarakat di sana juga mengalami yang namanya ketahanan pangan. Jadinya ya real food Kerentanan gitu. pangan. Kerentanan pangannya gitu, benar. Yang untuk makanan real foodnya gitu dari jagung atau padinya jadinya ya jadi kurang gitu untuk mengaksesnya. Karena memang ya sektor industri lagi teman-teman, balik lagi karena mereka tidak berfokus untuk menghasilkan pangan, tidak berfokus untuk menyediakan lahan pangan, tapi mereka berfokus untuk menyediakan lahan industri gitu teman-teman. Nah, setahu aku nih Kabupaten Tangerang ini kan memang banyak banget pabrik-pabrik besar ya teman-teman. Aku pikir nih selama ini memang mereka sudah menjalankan pengolahan limbah ini sesuai dengan prosedur. Tapi ternyata teman-teman sendiri bilang kalau misalkan belum maksimal nih pengolahan limbahnya, pengolahan limbah B3-nya lebih tepatnya. Nah, aku pengen tahu nih teman-teman, dari study case yang kalian ceritakan tadi, resah banget gak sih kita tuh sebagai mahasiswa? Benar Kak. Kita berharap semua kalau misalkan SDG 9 ini bisa diwujudkan dan diterapkan tidak hanya di sektor industri di Kabupaten Tangerang, tapi di seluruh Indonesia, teman-teman. Cuma masalahnya yang menjadi masih masalah di sini itu adalah ketika sektor industri ini malah belum menerapkan teman-teman sampai sekarang ya kan. Seharusnya karena perjanjiannya sudah lama nggak sih? Ya, SDGs ini kan sudah lama ya teman-teman. Harusnya dari sektor industri maupun dari pemerintah itu tetap terus harusnya mengingatkan ya teman-teman, mengingatkan bahwa harus terus tetap memikirkan keberlanjutan lingkungan, apakah memang sektor mereka ini berpengaruh untuk lingkungan, berpengaruh kepada masyarakat. Kan kalau kayak gitu kita jadi males gak sih teman-teman lewat jalan situ karena berdebu terus, macet, terus itu dia bahaya juga gak sih buat kita pengendara, ya kan? Teman-teman ada kan yang tinggal di Kabupaten Tangerang? Iya, saya yang tinggal di Kabupaten Tangerang. Satu doang? Satu doang. Kalian asli mana sih kebanyakan ini? Oh, Jakarta. Oh, tapi pasti lewat Kabupaten Tangerang nggak sih? Iya gitu. Cuma kan
Banten nih kan sektor industrinya banyak nggak sih, nggak cuma di Kabupaten Tangerang doang, dan itu tuh lingkungannya langsung berpengaruh dan langsung berubah 100% gitu loh teman-teman. Misalkan kalian di kota Serang, terus tiba-tiba kalian di Kabupaten Serang, di Kabupaten Tangerang, itu beda banget gak sih teman-teman? Vibes-nya ya Kak. Pasti beda banget kan ya. Ada lagi nggak nih teman-teman tantangannya dari study case-nya misalkan, atau ada contoh lagi nih teman-teman, contoh buruknya lagi nih? Iya, mungkin tantangan terbesarnya sebenarnya kurangnya pengawasan pemerintah mungkin ya. Iya, aku setuju banget itu. Karena jikalau pemerintah ini nggak melakukan pengawasan yang baik, pasti dari industrinya ini akan sewenang-wenang gitu, seenaknya gitu, buang limbah sembarangan. Makanya harus ditekanin lagi nih di pemerintahan Kabupaten Tangerang agar melakukan pengawasan dengan baik dalam sektor industrinya, biar menerapkan SDG 9-nya ini selaras gitu. Betul. Karena kan dari infrastrukturnya juga kan bukan hanya milik si industri yang punya industri ini kan, tapi milik kita semua gitu, milik masyarakat. Nah, kita masuk ke solusi nih teman-teman. Solusi keberlanjutan supaya SDG 9 ini bisa diterapkan. Bisa terus berkelanjutan teman-teman. Dari kelompok 4 ini. Gimana? Jadi pemerintah itu melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sudah memperbaiki jalan, turap sungai, dan sistem drainase supaya tahan banjir, kemudian mendukung infrastruktur yang tangguh. Nah, program ini tuh termasuk rencana pembangunan jangka menengah daerah 2024 hingga 2028 yang berorientasi pada pembangunan ramah lingkungan. Kemudian berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tangerang nomor 2 tahun 2010, setiap industri itu wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah dan melakukan pemantauan emisi serta limbah cair secara rutin Kak, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian pemerintah juga menerapkan infrastruktur hijau dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Setelah itu pemerintah juga melibatkan masyarakat, pendidikan, sektor swasta untuk edukasi, program corporate social responsibility, dan pelaporan pencemaran lingkungan melalui Tangerang Life. Baik, udah detail banget nih sebenarnya teman-teman, dari kebijakan, dari undang-undangnya untuk kita bisa melakukan keberlanjutan diri SDG 9 ini. Ada lagi tambahannya teman-teman? Udah Kak, itu menurut aku segitu tuh pemerintah udah melibatkan pemerintah, kemudian sektor swasta, pendidikan juga, supaya kita nih bisa berpartisipasi dan berkolaborasi dalam menjaga lingkungan di Kabupaten Tangerang dan mengatasi maraknya pencemaran limbah dari industri di Kabupaten Tangerang sendiri gitu. Kamu mau nambahin nih kayaknya? Coba boleh. Kalau untuk strategi jangka panjangnya gitu, strateginya tuh meliputi digitalisasi pelayanan publik Kak. Terus ada juga penguatan UMKM serta pengembangan melalui inkubasi startup sama pembangunan kawasan industri hijau. Kayak contoh-contoh programnya tuh ada namanya Si Petarung, ada juga Prospek namanya Kak. Aku baru dengar tuh. Kalau Si Petarung tuh kayak untuk memantau secara real time gitu Kak, sama ngasih internet di kawasan industri, kayak sistem informasi gitu Kak kalau Si Petarung. Jadi untuk bisa mengetahui nih, Iya, di kawasan industri itu. kawasan ini tuh sebenarnya sudah mengolah limbahnya dengan baik apa belum gitu. Oh, bagus. Ada lagi solusinya teman-teman? Ada lagi? Cukup. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa aku sempat meng-highlight industri ekonomi hijau. Nah, itu sebenarnya setahu aku ya udah banyak diterapkan teman-teman. Cuma mungkin di Kabupaten Tangerang ini aku kurang tahu ya sudah diterapkan atau belum. Harapannya memang
bisa menyelaraskan kebijakan dan undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan mengolah limbah secara lebih baik ya, biar SDG 9 ini berkelanjutan. Oke, ada lagi teman-teman tambahannya? Boleh. Solusinya tuh pemerintah juga harus kayak memantau juga. Nah, memantau kayak infrastruktur itu. Jadi, misalkan nih jalannya rusak itu harus cepat diperbaiki supaya masyarakat itu bisa beraktivitas secara rutin juga gitu. Biar mobilitasnya aman gitu Ya, lah ya. aman betul. Oke, ada lagi? Intinya mah pemerintah sama sektor industri itu harus terus bekerja sama ya teman-teman. Ya, betul. Harus selaras dan harus memikirkan kondisi lingkungan, infrastruktur, dan juga masyarakat sekitar. Karena kan meskipun memang sektor industri pasti ada dong pemukimannya teman-teman di situ. Ada. Kita tidak boleh merugikan nih teman-teman, kalau misalkan mau bangun industri di situ kita nggak boleh merugikan pemukiman yang ada di situ juga dong. Iya. Ya kan? Karena itu pasti melanggar. Dan ketidaknyamanan itu juga bisa menimbulkan konflik ya teman-teman. Oke, ada lagi teman-teman tambahannya? Cukup? Oke, Sandi mau nambahin nih. Oke, mungkin tambahan dari saya. Jadi setelah saya baca berita tadi malam, pertanggal 4 bulan 11 2025, Bapeta Pemerintahan Kabupaten Tangerang, terutama bidang pemerintahan dan pembangunan manusia PPM telah melaksanakan rapat terkait dengan SDGs ini untuk mendukung implementasi SDGs ini, Kak. Jadi yang dibicarakan itu tentang penyelarasan aksi daerah Kabupaten Tangerang ini, terus monitoring dan evaluasi terkait SDG 9 ini agar tidak ada pembangunan yang berhenti pada titik tertentu. Nah, tujuannya untuk apa sih? Untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Gitu. Terima kasih. Per tanggal 4 bulan 11 2025. Oh, baru berarti ya? Baru. Baru banget berarti ya. Kita berharap nih semua teman-teman bisa menyelaraskan nih dengan adanya rapat Dari Bapeda Bidang Pemerintahan Kabupaten Tangerang dan Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang. Kita semua berharap ya teman-teman kalau misalkan itu bisa dijalani dan bisa membuat SDG 9 ini berkelanjutan. Ada lagi? Benar tambahannya? Cukup. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kita bahas soal SDG 9 dengan study case di Kabupaten Tangerang bersama dengan kelompok 4. Oke, sebelum penutup nih, teman-teman ada jargon guys. Aduh, jargon. Ada jargon gak nih? Kita apa? SDG 9. Lupa lagi. Boleh nih. Boleh. Ayo. Coba jargonnya dulu. Jargon. Itu jargon gak sih? Ayo. Ya udah. Oke, boleh. Mau gerak nih gini. Ciptakan inovasi. Selamatkan bumi. Oke, kawan-kawan. Oke, boleh. Ya, izin Kak ya. Oke. SDG 9, ciptakan inovasi, kembangkan industri, selamatkan bumi. Wih. Mantap. Oke teman-teman, dari aku Andin bersama dengan kelompok 4 cukup sekian podcast SDG 9 pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.